Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Cina membangun tembok raksasa, salah satu struktur terpanjang dan paling ikonik dalam sejarah dunia, yang bukan hanya sebagai simbol kekuatan, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang yang penuh dengan peperangan, politik, dan ambisi kekaisaran. Tembok ini membentang lebih dari 21.000 kilometer, melintasi gurun, gunung, dan dataran luas. Tetapi apa alasan sebenarnya di balik pembangunannya? Apakah hanya untuk pertahanan atau ada faktor lain yang turut berperan? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah pembangunan tembok raksasa Cina dari era pertama hingga akhir pembangunannya, sambil mengungkap alasan strategis, politik, dan sosial yang membuatnya menjadi salah satu keajaiban dunia. Tembok raksasa Cina bukan dibangun dalam satu waktu, tetapi merupakan hasil dari proyek yang berlangsung selama ribuan tahun. Ide awalnya muncul pada masa dinasti Zhou, ketika berbagai negara bagian di Cina saling berperang dalam periode yang dikenal sebagai zaman negara-negara berperang, yaitu pada tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi. Pada masa itu, para penguasa lokal membangun tembok-tembok kecil untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh. Salah satu contoh awal adalah tembok yang dibangun oleh negara Chu, Qi, dan Yan. Namun tembok-tembok ini masih bersifat lokal dan tidak terhubung satu sama lain. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Tiongkok masih terdiri dari berbagai negara yang saling berperang. Namun pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina, berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang berperang dan mendirikan dinasti Qin. Setelah menyatukan Cina, Qin Shi Huang menghadapi ancaman besar dari suku Xiongnu, bangsa nomaden dari utara yang sering menyerang perbatasan. Untuk melindungi wilayahnya, ia memerintahkan pembangunan tembok yang menghubungkan benteng-benteng kecil yang sudah ada sebelumnya. Tembok ini menjadi cikal bakal tembok raksasa Cina. Namun pembangunan ini dilakukan dengan kerja paksa yang berat, melibatkan ratusan ribu pekerja, termasuk tentara, petani, dan tahanan, yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat. Banyak dari mereka meninggal karena kondisi kerja yang keras. Setelah kematian Qin Shi Huang, dinasti Qin runtuh pada tahun 206 sebelum Masehi dan pembangunan tembok terhenti. Seiring waktu, tembok ini mulai rusak karena kurangnya pemeliharaan. Setelah runtuhnya dinasti Qin, dinasti Han naik ke tampuk kekuasaan. Di bawah kepemimpinan Kaisar Wu pada tahun 141 sebelum Masehi, dinasti Han kembali menghadapi ancaman dari Xiongnu. Untuk memperkuat pertahanan, Kaisar Wu memperluas dan memperkuat tembok, menjadikannya lebih kokoh dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, ia juga membangun sistem menara pengawas dan garnisun militer di sepanjang tembok untuk memperingatkan serangan musuh. Di era Han, jalur sutra mulai berkembang, dan tembok ini juga berfungsi untuk mengontrol perdagangan, serta melindungi pedagang dari perampokan. Namun setelah lebih dari 400 tahun berkuasa, dinasti Han mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 220 Masehi, membuat pertahanan perbatasan melemah. Setelah masa kekacauan, dinasti Sui sebagai pengganti dinasti Han menyatukan kembali Cina pada tahun 581 Masehi. Mereka sempat melakukan pemeliharaan terhadap tembok, tetapi lebih fokus pada pembangunan terusan besar yang lebih penting bagi ekonomi. Kemudian, dinasti Tang menggantikan dinasti Sui pada tahun 618 Masehi dan membawa Cina ke masa kejayaannya. Karena mereka memiliki hubungan diplomatik yang lebih baik dengan bangsa nomaden, pembangunan tembok menjadi kurang prioritas. Namun, seiring melemahnya Tang di abad ke-9, ancaman dari luar mulai meningkat lagi. Pada tahun 907 Masehi, dinasti Tang runtuh dan Cina kembali terpecah. Kemudian di abad ke-10, dinasti Song menggantikan dinasti Tang. Mereka berusaha menyatukan Cina, tetapi tidak pernah bisa mengendalikan seluruh wilayah utara. Bangsa Khitan, Jurchen, dan Mongol terus menjadi ancaman besar. Dinasti Song lebih mengandalkan strategi diplomasi dan pembayaran upeti daripada membangun tembok. Namun akhirnya mereka tetap kalah dari serangan Jurchen, yang kemudian mendirikan dinasti Jin di utara Cina pada tahun 1115 Masehi. Tetapi ancaman terbesar bagi Cina masih belum datang, yaitu Mongol.
Pada awal abad ke-13, Genghis Khan dan pasukan Mongol mulai menaklukkan wilayah utara Cina, mengakhiri dinasti Jin. Cucu Genghis Khan, Kubilai Khan, akhirnya menaklukkan seluruh Cina dan mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1271 Masehi. Karena Yuan sendiri adalah bagian dari kekaisaran Mongol yang lebih besar, mereka tidak membutuhkan tembok raksasa. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada jalur perdagangan dan militer yang luas. Namun setelah lebih dari 100 tahun berkuasa, pemberontakan rakyat Han mengakhiri kekuasaan Mongol. Pada tahun 1368 Masehi, dinasti Yuan runtuh dan dinasti Ming berdiri. Setelah berhasil mengusir Mongol, dinasti Ming berusaha mencegah mereka kembali. Di bawah dinasti Ming, tembok raksasa mengalami pembangunan terbesar dan paling terkenal. Kaisar Hongwu yang berkuasa pada tahun 1368 Masehi mulai membangun kembali tembok setelah ancaman Mongol tetap ada. Namun, puncak pembangunan terjadi pada masa Kaisar Yongle pada tahun 1402 Masehi dan Kaisar Wanli pada tahun 1572 Masehi. Mereka membangun tembok dengan batu bata, menara pengawas, dan sistem peringatan yang lebih canggih untuk menghadapi serangan dari suku Manchu, sampai akhirnya tembok memiliki bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Selama berabad-abad, tembok ini berhasil menahan serangan dari Mongol, tetapi akhirnya dinasti Ming mengalami kemunduran dan jatuh pada tahun 1644 Masehi, digantikan oleh dinasti Qing. Dinasti Qing adalah keturunan Manchu yang berasal dari utara Cina. Di bawah dinasti Qing yang berkuasa pada tahun 1644 Masehi, Cina berkembang sebagai kekaisaran yang luas dan tidak terlalu fokus pada pertahanan perbatasan. Tembok raksasa mulai terbengkalai dan tidak lagi digunakan untuk keperluan militer karena mereka berhasil menaklukkan Mongolia dan wilayah di sekitarnya. Namun pada abad ke-20, tembok raksasa mulai mendapatkan perhatian kembali, terutama setelah menjadi simbol budaya dan sejarah Cina. Pada tahun 1987, UNESCO menetapkan tembok raksasa Cina sebagai situs warisan dunia. Selama lebih dari 2000 tahun, tembok raksasa Cina terus berkembang dari generasi ke generasi, dari dinasti Qin hingga Ming. Setiap dinasti memiliki peran unik, ada yang membangun, memperbaiki, atau bahkan mengabaikannya. Saat ini, tembok raksasa Cina adalah warisan dunia yang tetap berdiri sebagai simbol pertahanan, sejarah, dan kebesaran peradaban Cina. Jika tembok ini bisa berbicara, berapa banyak kisah yang bisa diceritakannya? Jadi mengapa Cina membangun tembok raksasa? Jawabannya tidak hanya sekedar pertahanan. Tembok ini juga berfungsi untuk mengontrol perdagangan, mengawasi perbatasan, dan sebagai simbol kekuatan kekaisaran. Meskipun beberapa bagian tembok telah runtuh, tembok raksasa Cina tetap menjadi salah satu warisan paling luar biasa dalam sejarah manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.